Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Fatawatul Rahmat dari Aceh, Pak. Baik, Bapak Rahmat bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti pengajian Buya di YouTube Siti Al-Bahja. Bagaimanakah supaya sambung dengan Buya dan dianggap sebagai murid walau Sebentar, ulang gimana? Bagaimana? bagaimanakah supaya sambung dengan Buya Bisa? dan dianggap sebagai murid? Sebentar, satu-satu. Mungkin bagian teknisinya ini suaranya terputus-putus. Kenapa? Bagaimanakah supaya sambung dengan Buya Oh, Masya Allah. Sambung. dianggap sebagai murid walau hanya belajar melalui internet? Masya Allah. Baik. Yang Itu kedua, Buya, Ya. bagaimanakah cara supaya khusyuk di dalam sholat? Itu aja, Buya. Cara khusyuk Iya, dalam sholat. iya, Buya. Itu aja, Buya. Baik. Terima kasih banyak, Buya. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, sambung. Sambung itu yang terpenting, sambung hati. Doakan kami biar kami dijaga oleh Allah, biar kami selamat. Semakin Anda banyak mendoakan berarti sambung. Kuncinya adalah mendoakan. Dan kunci keberkahan ilmu adalah dari kita sambung dengan mendoakan. Doakan terus setiap saat. Setiap waktu sholat. Kami pun juga demikian dengan guru-guru kami selalu mendoakan setiap saat. Setelah habis sholat, kalau tidak mendoakan saya menganggap saya ini kurang adab, kurang mendoakan. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, demi Allah semenjak aku kenal Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan. Mendoakan itu adalah kunci. Mengundang keberkahan. Jadi ilmu, gurunya ngasih 1, kita paham 5. Kalau kita semakin kuat pegangan kepada seorang guru. Dan guru husnudon. Dengan guru kita husnudon. Mungkin guru kita adalah orang yang kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Cuman karena husnudon kita kepada guru, Allah akan kasih sesuai dengan husnudon prasangka baik kita. Baik, kemudian yang kedua adalah khusyuk dalam sholat. Ini problem semuanya. Setan tuh hebat. Setan tuh ada kelas ustadz. Kalau setan kelas ustadz tuh ganggu ustadz tuh pas lagi sholat diajari ceramah. Ustadz, nanti permasalahannya di kampung tuh begini ustadz. Nanti ceramahnya begini. Ini setan ngomong begitu. Kalau dia penyair, setannya penyair. Ide-ide syair begitu. Kalau kita nyari duit, nyari barang, nanti setannya ngerti, kasih tahu. Lagi sholat ketemu balik. Oh iya di situ, begitu. Yang punya toko, dia setannya sudah ngerti toko. Memang begitu setan selalu menggoda, membisikkan. Tapi ada yang penting berusaha untuk khusyuk, sudah mendapatkan pahala khusyuk. Khusyuk itu apa sih yang begitu? Khusyuk itu adalah bagaimana di saat kita melakukan ibadah sholat tersebut, kita fokus dengan apa yang kita baca. Yang disebut surga, kita ingat padang mahsyar, enggak khusyuk itu. Ya pun padang mahsyar baru belajar tadi itu, enggak. Kalau kita bicara surga, ingat surga, jangan ingat ke neraka. Jadi kita fokus kepada apa yang kita baca saat itu. Itu khusyuk. Caranya semacam itu. Kemudian ada hal yang mungkin perlu kita lakukan kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, yaitu yang pertama, biasakan berusaha untuk memahami apa yang kita baca agar kita tidak kayak ngelantur begitu. Yang kita baca alhamdulillahirabbil alamin sampai kata Imam Haddad, kalau kita belum tahu maknanya paling tidak itu kebayang di mata kita lafaz itu loh, biar nggak kemana-mana. Otak pikiran kita ikat dengan tulisan itu. Kalau belum bisa mengerti maknanya. Sebab kalau tidak diikat begitu kemana-mana, ingat toko, ingat cangkul, ingat mobil, ingat motor segala macam. Baik, yang pertama. Yang kedua, sholatlah hendaknya melakukan sholat di waktunya sholat. Jadi memang kita punya spesial waktu sholat. Kalau Anda lagi melakukan sholat waktu nonton sinetron atau nonton nonton apalah, anggap saja film sinetron Islami. Pas waktu ada pesan yang akan lewat atau promo, ada sholat Allahu Akbar. Baru dapat 1 rakaat, promonya selesai. Sinetron Islaminya mulai pusing ada.
Atau lagi jaga toko sholat. Allahu Akbar, teriak-teriak, bu mau beli bu, nggak khusyuk. Jadi kalau pengen sholat, ambil waktu khusus untuk sholat. Termasuk jangan nunggu handphone. Di silent itu nggak layak, nggak ideal, nggak sehat itu. Di silent kan ada getar, dimatikan aja. Kalau ada getar, wah duit, mau ngirim duit nih, waduh ya Allah, Jadi harus betul-betul kita bebaskan dari sebab-sebab seperti itu. Ya. Kemudian jangan buru-buru dalam melakukan sholat sebisa mungkin. Mulai dari wudhunya terlihat kalau kita pelan. Sholatnya juga nggak buru-buru, sehingga agar tidak buru-buru diikat dengan apa? Qobliyah, ba'diyah. Diikat. Kalaupun kena serempet-serempet buru-buru tuh qobliyahnya sama ba'diyahnya saja. Tapi sholatnya ini diikat, aman. Kemudian ada zikir. Kemudian setelah itu ada minta kepada Allah yang memberikan kekhusyuan. Allah yang menguasai hati kita. Minta ya Allah berikan kepada kami kekhusyuan dalam sholat kami. Sudah serahkan pada Allah. Kita usaha khusyuk sudah mendapatkan pahala khusyuk biarpun kita belum khusyuk. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.